Perkenalkan, kami dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini kami akan membahas tentang larangan berbuat cabul di setiap agama yang ada di Indonesia. Di sini bersama saya Kristi Natalia dan teman saya. Dan saya Maria Claudia Disman. Oke, jadi di sini saya dan teman saya ini akan membahas tentang pandangan agama-agama di Indonesia tentang larangan berbuat cabul. Jadi secara umum, secara garis besar, perbuatan cabul itu dinilai melanggar norma dan martabat sebagai seorang manusia. Bukan hanya itu, ini juga salah satu dosa besar ya bagi manusia. Iya sih, besar banget loh. Makanya jangan berbuat cabul. Terus, itu pandangan secara umumnya aja ya kan? Iya. Sekarang mari kita bahas dengan pandangan agama-agama yang ada di Indonesia. Iya. Mari kita bahas. Jadi hari ini kami akan membahas tentang larangan fundamental, yaitu jangan berbuat cabul. Iya. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, Klau, menurutmu kenapa harus ada larangan berbuat cabul? Pasti semua agama itu ada larangan berbuat cabul, Kristi. Ya. Pasti. Sesuai dengan apa yang saya imani di agama saya. Nah, perbuatan cabul adalah tindakan yang melanggar norma, moral gitu, teman-teman, dan kesucian sebagai manusia gitu. Udah jelas banget kan kalau larangan berbuat cabul itu sangat dilarang. Kalau menurut kamu sih, Kristi, misalnya kalau larangan berbuat cabul ini tidak ada, gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, kalau nggak ada larangan ini tuh maka manusia akan seenaknya dan sewajarnya berbuat dosa ya, kalau dicabul. Bagi sih manusia, aduh. Ya, manusia kamu tahu kan, manusia punya hawa nafsu yang sangat namanya besar. Juga manusia ya kan. Sekarang mari kita bahas dengan pandangan agama-agama yang ada di Indonesia. Iya. Mari kita bahas. Jadi bagaimana sih tanggapan teman-teman seagama Islam tentang larangan berbuat cabul ini? Di agama Islam sendiri ya, perbuatan ini tuh sangat nggak dibenarkan. Agama Islam menganggap perbuatan cabul ini sama dengan berbuat zina. Karena perbuatan itu keji dan merupakan jalan yang buruk. Hadis Nabi Muhammad SAW melarang sifat cabul dan menegaskan bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang cabul atau tidak suci. Tertuang juga dalam Al-Quran, mohon maaf kalau salah ya, Surah Al-Isra ayat 32 secara tegas melarang mendekati zina karena perbuatan itu keji. Jadi tujuan larangan ini tuh ya sebenarnya sama-sama sebagai ini tuh menjaga harga diri dan martabat manusia. Juga kehormatan seseorang ini adalah salah satu tujuan utama dari larangan ini. Jadi itu dia pandangan teman-teman agama Islam tentang larangan berbuat cabul. Jadi kalau menurut pandangan agama Hindu gimana, Klau? Oh iya. Kalau menurut pandangan agama Hindu nih, perbuatan cabul ini sama seperti pemerkosaan gitu. Nah, perzinahan ini juga dilarang dan dianggap melanggar aturan saja, serta dapat membawa dampak negatif melalui hukum karma. Di Alkitab hukum Hindu juga sudah mengatur tentang perlindungan dari kekerasan seksual gitu, menegaskan pentingnya menjaga harkat dan martabat. Ajaran Hindu meyakini konsep karma pahala, di mana pun juga setiap perbuatan akan mendatangkan buah atau balasan yang setimpal gitu. Pelaku perbuatan cabul akan menerima karma yang sesuai dengan perbuatannya, yang merupakan wujud keadilan dari Tuhan gitu. Jadi begitu, Kristen. Oh ya, Klau, secara garis besarnya semua agama tuh melarang perbuatan cabul ya. Iya sih. Tapi kita belum dengar pandangan beberapa agama lagi. Kalau di agamaku sendiri ya, aku kan Katolik nih. Dalam gereja Katolik tuh sangat melanggar perbuatan ini. Beberapa tindakan yang dianggap cabul di gereja Katolik antara lain perzinahan, perbuatan seks di luar nikah, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang melanggar kesucian sebagai seorang manusia. Kesucian tubuh manusia itu berarti integrasi seksualitas dan penggunaan tubuh yang benar. Iya sih, seharusnya yang pada akhirnya menghormati martabatnya sebagai bait Roh Kudus, tidak boleh dinodai oleh dosa
dan harus dikendalikan secara bijaksana demi tujuan cinta dan kehidupan yang sejati. Bukan untuk hawa nafsu. Karena manusia kan punya hawa nafsu yang Iya besar. sih, namanya juga manusia ya kan. Nah, kesaksian ini tuh sudah sangat jelas ya di dalam 10 perintah Allah, tertuang dalam perintah yang ke-6, yaitu jangan berzinah atau berbuat cabul ya. Ya kan termasuk ya. Serta ajaran yang sudah tertuang dalam kitab suci sendiri. Jadi begitu, Claudia. Nah, sebelum lanjut ke pandangan agama lain, kamu dan kita harus tahu bahwa perbuatan cabul itu bukan cuman saat kamu memegang bagian sensitif seseorang aja secara fisik kan. Ada juga cabul tuh non fisik, kayak kamu gimana ya? Kayak bercanda gitu. Kasih candaan itu juga ada ya? Ya, itu cabul. Berarti kita sering dong. Enggak juga sih, jangan bicara gitu. Dilihat gitu. Kayak kamu buat lelucon tentang tentang kata-kata vulgar. Itu juga cabul, bukan cuma secara fisik tapi non fisik juga. Iya sih, dia dapat mengganggu orang lain gitu ya. Iya, pasti orang lain risih kan? Iya sih, kadang kan orang lain kan menerimanya ini dengan baik, dan juga orang lainnya tidak menerima apa yang kita itu ya. Pasti. Nah, jadi kita udah tahu kan kalau cabul itu bukan cuma secara fisik aja tapi non fisik. Nah, jadi gimana? Kita lanjut tentang pandangan gereja Kristen tentang kalau larangan berbuat cabul di dalam agama Kristen nih terdapat dalam Alkitab karena beberapa alasan penting yang mendasar dalam ajaran Kristen nih. Tubuh manusia ini dipandang sebagai bait Roh Kudus yang harus dijaga kekudusannya. Gitu. Pasti. Iya sih. Nah, Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus bab 6 ayat 18-19 bahwa percabulan adalah dosa terhadap tubuh sendiri gitu. Sebab tubuh adalah milik Tuhan dan tempat tinggal Roh Kudus gitu. Karena itu melakukan percabulan dianggap merusak kesucian gitu. Dan menyebabkan dosa yang sangat serius secara rohani. Iya, pasti. Gitu. Percabulan berasal dari keinginan daging dan hati yang tidak kudus yang bisa membawa manusia menjauh dari Tuhan gitu. Ya. Ajaran Kristen mengajak umatnya untuk hidup dalam kekudusan, menjauh dari hawa nafsu dan godaan, agar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan gitu. Dan sesama sih gitu. Singkatnya, larangan berbuat cabul ada juga menjaga kesucian tubuh, memelihara institusi pernikahan yang suci, dan memastikan kehidupan rohani yang sehat serta keteraturan sosial yang kuat sesuai kehendak Allah gitu. Itu ajaran agama Kristennya sih gitu. Kalau Konghucu punya gimana nih? Nah, kalau Konghucu tuh agama Konghucu tuh melarang perbuatan cabul dengan menekankan mereka tuh punya prinsip sendiri. Jadi prinsipnya tuh yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Ini tuh dari kitab Lunyu. Dalam kitab Lunyu, Lunyu itu katanya sabda suci. Ya, sabda suci Nabi Pongji mengajarkan 4 larangan sangat penting untuk diikuti, yaitu tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh membicarakan, dan tidak boleh melakukan. Nah, hal-hal yang tidak susila dan tidak pantas dilakukan kita sebagai manusia. Tujuan dari larangan ini tuh menjaga kualitas pikiran, etika pribadi, serta akses keseimbangan hidup dan menjunjung tinggi kemanusiaan, karena perbuatan cabul dianggap bertentangan dengan prinsip cinta kasih yang ada di Konghucu dan kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran Konghucu. Kan Konghucu tuh punya prinsip cinta kasih kan, jadi kalau melanggar itu pasti berdosa banget sih. Kalau di agama Buddha gimana? Di Buddha. Kalau agama Buddha nih punya ajaran larangan terhadap perbuatan cabul atau asusila terdapat dalam sila ketiga dari Pancasila Buddhis.
punya Pancasila juga yang iya punya, tapi itu agamanya mereka sih, bukan terutama Pancasila yang lain yang undang-undang itu bukan. Yang berbunyi, aku bertekad untuk melatih diri menghindari perilaku seksual yang salah. Perbuatan cabul tidak hanya mencakup perzinahan, tetapi juga semua bentuk kekerasan dan ketidakjujuran dalam hubungan seksual. Jadi kalau selingkuh, maaf kalau selingkuh tuh juga cabul berarti ya? Iyalah, kan iya sih juga dosa ya kan? Iya, karena benar. Ya kamu sudah tahu kan kalau itu memang benar gitu. Nah, apa ya? Tapi cuma kekerasan dan ketidakjujuran dalam hubungan seksual karena didorong oleh nafsu dan menciptakan penderitaan bagi semua pihak gitu. Semua ini dilarang karena dapat menyebabkan penderitaan, merusak karma karena telah melanggar sila yang sudah tertuang. Makna hal ini akan menghasilkan sejak karma buruk gitu, yang dapat membawa seorang ke alam yang lebih rendah atau menciptakan pengalaman negatif gitu di masa depannya. Memang kalau kita kayak itu ya, kayak azab gitu. Oh iya, azab ya. Ketika kita melakukan kesalahan itu pasti ada ininya nanti. Ada timbal baliknya gitu. Apa yang kamu buat sekarang akan kamu terima di yang yang akan akan datang. Iya. Benar-benar. Nah, ketika dia berbuat baik ya pasti balasnya baik ya kan? Juga yang kalau berbuat jahat ya pasti balasnya juga jahat ya kan? Iya sih. Mustahil kali ya kalau berbuat gitu. Iya. Nah, jadi begitu teman-teman. Ajaran-ajaran agama atau dan pandangan-pandangan semua agama di Indonesia tentang larangan berbuat cabul. Jadi intinya kita tuh marilah berbenah diri. Apalagi kita anak-anak kesimpulannya tadi nih. Kalau berarti di kesimpulannya semua agama nih berbuat cabul ini tentu dilarang. Iya, dilarang. Ini perzinahan. Iya, gitu. Mari kita berbenah ya teman-teman, apalagi kita anak muda. Jujur kami pernah juga berbuat begini ke teman-teman. Tapi enggak yang terlalu sih, cuma lelucon. Seperti yang kita bilang tadi, yang lelucon itu juga termasuk. Ya. Ternyata itu termasuk teman-teman. Jadi mulai sekarang mari kita berbenah ya. Mari kita berbenah menjadi orang yang lebih baik ya. Oke, jadi bertakwa kepada Tuhan gitu. Kata-kata hari ini tuh cuman mari berbenah aja ya, jangan berbuat cabul. Karena semua agama itu melarang. Iya sih. Nah, singkat gitu aja ya. Udah ya. Iya. Oke, guys, gitu aja video dari kami. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.